Saudara, pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemerintah ataupun perintah putusan uji formil Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan itu. Apa saja langkah perbaikan yang harus diambil pembuat undang-undang agar Undang-Undang Cipta Kerja betul-betul bisa efektif berlaku dan mewakili suara publik? Ulasan lengkap dari Istana disajikan jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa, berikut ini. Presiden Joko Widodo mengonfirmasi segala isi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dan pemerintah segera memperbaiki aturan itu sebagai perintah putusan uji formil Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, sejumlah pihak, terutama kelompok buruh, mendesak pemerintah untuk menganulir upah minimum dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Lalu seperti apa formulasi perbaikan yang harus diambil pemerintah dan anggota dewan agar cacat formil dalam proses pembentukan undang-undang tidak kembali terulang? Ulasan lebih lengkapnya bersama saya, Friska Clarissa. Yang sangat kami sayangkan dalam proses perbaikan selama 2 tahun itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Untuk meluruskan multitafsir putusan MK di publik, langkah bergegas dilakukan pemerintah. Senin lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam, Menko Maritim dan Investasi, Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara ke Istana Merdeka. Saya yang meliput langsung di Istana Kepresidenan melihat betapa intens dan berhati-hatinya Presiden Jokowi maupun para menteri sebelum memberikan keterangan kepada publik. Kami wartawan yang meliput menunggu di kantor Presiden sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat untuk menantikan kira-kira jadi atau tidakkah Presiden memberikan keterangan ke publik setelah rapat terbatas Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu baru pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, akhirnya kami bisa menuju ke Istana Merdeka bergegas untuk segera mengambil keterangan Presiden terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tentu dinantikan publik saat itu. Presiden menekankan sejumlah hal, antara lain pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan segala aturan di dalamnya tetap berlaku. Pemerintah juga menekankan keamanan dan kepastian investasi tetap terjamin di Indonesia. Berikut kami hadirkan pernyataan lengkap Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. DPR pun segera menggelar rapat konsultasi terkait putusan MK itu. DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Balik dan AKD terkait di DPR. Pertama kali sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Ada sejumlah poin penting dalam putusan MK tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan MK cacat formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tetap berlaku. Apabila dalam tenggang 2 tahun tidak diperbaiki oleh pemerintah dan DPR, Undang-Undang ini inkonstitusional secara permanen. MK juga memerintahkan pemerintah menangguhkan kebijakan strategis.
Juga tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam fakta persidangan terungkap fakta, pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Beragam tafsir mengenai keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja jadi persoalan yang muncul menyusul putusan MK terkait uji formil aturan itu. Dalam unjuk rasa di berbagai daerah, sejumlah serikat pekerja mendesak pemerintah tidak menerapkan kebijakan upah minimum berdasarkan aturan turunan Undang-Undang Ciptaker, bahkan mencabut undang-undang itu. Yang sangat kami sayangkan, dalam proses perbaikan selama 2 tahun itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan. Sementara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Haryanti mengapresiasi putusan MK yang memerhatikan prosedur pembuatan undang-undang. Karena di dalamnya selalu ada pertanyaan terkait keadilan prosedural. Dalam perbaikan nanti, ia meminta pembentuk undang-undang tidak pilih-pilih isi putusan yang menguntungkan dan memberi ruang bagi publik turut serta, baik kalangan koalisi maupun oposisi. Nah, jadi sangat penting bagi pembentuk undang-undang untuk buat saya itu memulai dari awal perubahan undang-undang CK ini. Jadi bukan hanya sekedar memperbaiki undang-undang 12 2011 dengan memasukkan metode omnibus. Partisipasi publik karena Mahkamah itu memberikan 3 hak apa saja yang ada di dalam the meaningful participation. Yang pertama adalah hak untuk didengar, the right to be heard. Kemudian yang kedua, right to be considered. Jadi setelah didengar, kemudian itu dipertimbangkan, gitu. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Mahkamah adalah right to be explained. Proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan dengan cermat. Wajib berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang harus duduk bersama tidak hanya pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, tetapi partisipasi publik tidak boleh lagi absen kali ini agar tidak ada gugatan lagi di kemudian hari dan betul-betul efektif saat diundangkan kembali. Friska Clarissa, Ian Faris, Diva Nur Bahagia, Kompas TV, Jakarta.